Halo semua, apa kabar? Selamat datang di podcast pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Felicitas Natania. Sekarang, saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengambil jurusan S1 Hospitality dan Pariwisata. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas apa sih dampak COVID-19 terhadap hospitality dan pariwisata. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang wabah mendunia ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan sedikit. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut lagi, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Penderita COVID-19 ini akan merasakan gejala seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Tetapi, dalam beberapa kasus, pasien positif corona tidak menunjukkan gejala khusus seperti yang telah disebutkan di atas. Sejauh ini, cara terbaik untuk menghindari virus ini adalah sering mencuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, rajin istirahat dan olahraga cukup, jangan konsumsi daging mentah, bila batuk, pilek, dan sesak segera ke fasilitas kesehatan, serta menerapkan social distancing. Hingga saat ini, belum ada obat atau vaksin yang mampu membunuh virus corona ini. Meski begitu, persentase kesembuhan COVID-19 cukup tinggi. Di beberapa negara, seperti Vietnam, angka kesembuhannya mencapai 100%. Bahkan, beberapa pakar kesehatan menyebut COVID-19 bisa sembuh sendiri jika imun penderitanya baik. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Untuk informasi lebih detail, dapat dicari secara mandiri melalui website-website yang tersedia. Teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan pada dampak COVID-19. Dampak dari wabah ini sendiri sangatlah luas, salah satunya pada bidang hospitality dan pariwisata. Tidak dipungkiri, dunia pariwisata ikut merasakan dampak yang paling besar semenjak munculnya virus corona. Tidak hanya itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat bahkan memberlakukan travel ban untuk memperlambat penyebaran virus corona. Presiden Trump melakukan travel ban selama 30 hari untuk Eropa. Beberapa negara lain seperti Cina dan Eropa juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya travel ban, beberapa kota juga melakukan lockdown yang dapat mempengaruhi mobilitas pengunjung pariwisata. Sehingga beberapa maskapai penerbangan menelan kerugian yang cukup besar dan pemesanan tiket pesawat menurun hingga 50%. Tidak hanya maskapai, tempat-tempat wisata seperti museum, tempat ziarah, tempat rekreasi, bar-bar juga ditutup sementara waktu dikarenakan adanya gaungan untuk tetap di rumah dan tidak berkumpul dengan orang lain. Melemahnya industri pariwisata akibat virus corona juga terjadi di Indonesia. Destinasi wisata utama seperti Bali mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Bali adalah salah satu destinasi yang paling terkena dampaknya. Wisatawan mancanegara adalah sumber pemasukan nomor 1 dari Pulau Dewata tersebut.
Terlebih lagi, wisatawan dari Cina adalah penyumbang terbanyaknya. Faktanya, wisatawan Cina adalah pengunjung yang memberi masukan yang cukup besar untuk wilayah-wilayah di ASEAN. Pada bulan Februari 2020, sebanyak 392.824 wisatawan datang ke Bali. Menurut kantor imigrasi Bali, angka ini turun sebesar 33% sejak bulan Januari akibat virus corona ini. Jumlah wisatawan Cina ke Bali menurun drastis. Pantai terlihat sepi dari pengunjung, hanya ada pengelola usaha yang duduk santai di pesisir. Beberapa kapal pesiar bahkan memutuskan untuk tidak berlabuh di Bali. Ini berdampak pada pemasukan warga lokal Bali. Selain itu, jumlah penghuni hotel di Bali turun sampai 70% sejak virus corona menyebar. Dan hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para karyawan. Dampak virus corona pada ekonomi tidak bisa dihindari. Maka dari itu, beberapa manajemen hotel juga meminta para pekerja mereka untuk cuti saat sedang sepi. Bahkan, ada beberapa pekerja mereka yang di-PHK. Hal ini dapat berdampak pada sektor-sektor pariwisata lainnya yang ada di Bali, hingga penghasilan masyarakat lokal Bali sendiri. Selain Bali, ada pula Jogja, Manado, dan Kepulauan Riau yang terdampak pula dari penyebaran COVID-19 ini. Di Jogja, beberapa tempat terlihat sepi pengunjung, seperti keraton. Jalan-jalan yang biasanya ramai seperti Malioboro kini sunyi, dan beberapa hotel pun tidak memiliki penghuni. Selanjutnya, untuk Manado, dampak begitu terasa lantaran pasar wisatawan terbesar di sana berasal dari Cina. Tutupnya penerbangan dari Cina dan ke Cina membuat destinasi wisata di Manado mengalami dampak yang paling besar. Sementara itu, untuk destinasi wisata Kepulauan Riau terbagi menjadi dua daerah yang terdampak virus corona ini, yaitu Bintan dan Batam. Untuk Batam menyasar wisatawan Singapura, sedangkan Bintan menyasar wisatawan Cina. Ketakutan akan bepergian, baik itu perjalanan domestik maupun mancanegara, juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terlihat juga dari efek domino yang terjadi pada sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran, pengusaha oleh-oleh, jasa penyewaan kendaraan, tempat-tempat wisata, pengusaha tour and travel, maupun pengusaha retail, dan masih banyak lagi. Dilansir dari katadata.co.id, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang bisa disingkat dengan PHRI mengatakan dampak penyebaran virus corona dirasakan oleh pengusaha hotel, restoran, dan maskapai penerbangan yang memiliki pangsa dan nilai investasi yang masif. Dinamika ini dikatakan sebagai force majeure atau kondisi yang tidak dapat dihindari. Langkah pemerintah Indonesia. Pemerintah menyiapkan 3 mitigasi, yaitu yang pertama, mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. Presiden juga meminta agar hal tersebut betul-betul dipastikan ada dan sampai kepada sasaran. Kedua adalah mengenai realokasi anggaran yang ada. Presiden meminta dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif agar diarahkan ke arah semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata. Lalu yang ketiga, Presiden meminta agar jajarannya menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Presiden memandang bahwa hal ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK, atau yang disebut juga dengan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Presiden meyakini bahwa kelesuan sektor pariwisata akibat pandemi virus corona ini hanya akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Untuk itu, sikap optimisme harus terus dibangun agar sektor pariwisata bisa memanfaatkan momentum bangkit segera setelah kelesuan berakhir. Kesimpulannya adalah COVID-19 ini merupakan wabah yang saat ini sedang mendunia. Dampak dari wabah ini sendiri sangat luas. Beberapa negara pun terkenal dampaknya, seperti contohnya Amerika Serikat, Cina, negara-negara di Eropa, dan lain-lain. Indonesia sendiri pun terkena dampaknya. Dampak terbesarnya ada pada Bali dan menyusul daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan solusi berupa 3 mitigasi. Sekian dari podcast pribadi saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Semoga dengan podcast ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda sekalian. Semoga kita semua tetap sehat selalu.